Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Buya kita, bersama kita hadir Buya Salsafat, Buya Usman, Bapak Ibu serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, bertahmid kita memuji Allah sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita kepadanya. Rasa syukur itu setidak-tidaknya menyatu dalam tiga hal. Pertama, asyukru bil lisan, bersyukur melalui lidah, ucapan Alhamdulillah. Tapi kemudian syukur di lidah itu mesti kita lanjutkan asyukru bil qalb, fil qalb, di hati letaknya. Pengakuan akan bahwa yang kita dapatkan ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan juga karena diri kita. Yang ketiga baru asyukru bil jawarih, bersyukur kita tunjukkan dengan amal dan perbuatan. Makanya sholat itu bagian dari rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepada engkau. Yang kau khusus itu kepada Nabi Muhammad, yang kau itu juga untuk diri kita masing-masing. Apa itu Al-Kautsar? Kautsar itu kalaupun terdapat beberapa tafsir ada mengatakan Kautsar adalah nama satu sungai di surga, tapi yang lain mengatakan Kautsar itu terambil kata kasirah, kasir banyak, yang menunjukkan nikmat yang kita dapatkan. Jadi sungguhnya kami sudah berikan kepada engkau itu masing-masing kita nikmatnya sangat banyak. Fasalli. Nah, maka bagaimana? Perintah yang disuruh adalah sholat. Jadi artinya begitu dekat ibadah sholat itu dengan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita semakin terbuka pintu rahmat untuk kita. Amin. Salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Bapak dan Ibu sedaya jemaah rahimakumullah. Tema kita kan akhlak, dan kita sangkutkan sedikit dengan tasawuf untuk mengunyah-unyah yang sudah lenyai. Ya, dia sudah lenyai, cuma kita kunyah lagi. Apa itu? Tentang tasawuf ini apa? Karena masih banyak juga yang merinding bulu kuduk mendengarnya. Pada tasawuf itu adalah bahagian dari ajaran agama yang berkaitan dengan penyucian di jiwa. Salah satu yang Allah perintahkan kepada kita Bapak Ibu dalam hidup ini, bersihkan jiwa kita. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan orang yang beruntung pada hakikatnya itu adalah orang yang jiwanya bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang membiarkan jiwanya dalam keadaan kotor. Jadi al-insanu jasadun wa ruhun, yang manusia itu kan dua unsurnya, unsur yang nampak dan yang tidak. Kedua-duanya bisa dihinggapi oleh hadas. Ada hadas zahir, ada hadas batin. Kalau yang hadas zahir itu apa? Ini kotoran. Seindah-indah, serapi-rapinya bebu tadi dari rumah ini, ya, dipakai semua penampilan yang maksimal, disiram pula sedikit badan dengan minyak sinyonyong. Tahu bebu minyak sinyonyong? Tidak tahu ya. Ibu kan masih muda-muda, itu kan minyak kami yang tua-tua itu. Kalau minyak kami dua saja yang tua-tua ini Bu. Minyak kemiri satu,
minyak sinyonyong satu. Itu dimasahnya sudah luar biasa, itu dimasahnya. Nah, dari pagi berputar-putar kita, bagaimana badan ini? Oh, berubah bau. Tidak ada, semuanya berubah. Perlu kita bersihkan. Maka ada yang zahir ini kita bersihkan, namanya taharah. Kalau hadas itu, ya ada yang besar, yang kecil, semuanya disuruh kita bersihkan. Apa saja itu taharah itu, ya ada istinjanya. Kalau istinja itu apa itu? Ya, membersihkan setelah kita buang air besar dan buang air kecil, wajib istinja, jangan lupa. Ya, kalau kita belum beristinja, kita mau berwudu, beristinja dulu. Apa itu beristinja? Ya bersuci bahasa orang kampung, dari hadas besar dan dari buang air besar, buang air kecil. Dengan apa? Tentu dengan air. Bagaimana kalau tidak ada air, kita sedang di ladang, air sedang tidak ada, boleh gunakan alternatif sebagai ruksah. Apa itu? Batu yang kesat. Tapi batunya yang kesat, jangan batu cincin, itu licin tuh. Kalau tidak, apalagi boleh daun yang tidak kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi yang bersih, yang kesat. Jangan pula asal daun. Ada di rimba itu ada daun yang berbahaya, daunnya daun jila namanya. Kalau daun jila ini 3 hari 3 malam ini memanggil bako di kampung. Kalau itu sudah tidak ada, karena kita mau naik pesawat, ulama sudah menggunakan metode kias, dikiaskan saja dengan tisu basah. Tisu basah, ya boleh, tapi istinja itu wajib. Wudu, tayamum, mandi itu sudah merupakan pembersih taharah yang zahir. Hadasnya kalau sudah kita selesaikan itu sudah. Ya, tapi hadas hidup ini tidak hanya yang zahir. Ada hadas batin. Hadas batin ini apa? Dia tidak berwujud. Dia lebih kepada hadas perangai kita. Sifat sombong, angkuh, segala macam itu hadas itu, tapi melekatnya di batin. Sama saja kalau hadas zahir, kuat hadas kita, tidak mau orang duduk dengan dekat kita, dampaknya cuma itu. Tapi kalau hadas batin ini, penyakit rohani ini yang kita taruh Bapak Ibu, dampaknya luar biasa. Munafik itu di rohani letaknya itu. Ya, sombong, semuanya ya, hasad, kedengkian, itu hadas-hadas rohani yang kita disuruh untuk membersihkannya. Itu lain pula kajinya nanti. Nah, sekarang kita melanjutkan pengajian kita pada minggu yang lalu. Ya, kita sudah mentadarusi dan mentadaburi. Tadarus ya dibaca bersama-sama, mentadaburi yang menggali makna. Apa kajian kita minggu lalu itu, Bapak Ibu? Kita mengkaji ya rahasia pemberitaan Al-Quran tentang Luqmanul Hakim. Yang kita pelajari ketika itu adalah ketika Luqmanul Hakim mengambil waktu untuk memberi wasiat kepada anaknya. Pada minggu itu kita membahas ternyata bahwa dalam mendidik anak ini peran ibu dan ayah itu sangatlah kuat. Dalam hal itu kita letakkan kemarin bahwa peran bapak tidak bisa dianggap sederhana, mesti terjun langsung dia mengawal anaknya. Ya, kan kita mengatakan isyarat yang termaktub di dalam ayat pada mula lalu itu adalah yaitu ketika Luqman wa huwa ya'izu mengajari anaknya. Mengajar itu pasti dipanggil, diundang duduk dekat dia. Jadi kesimpulan kaji kita pada minggu yang lalu itu, pertumbuhan anak akan berbeda jika seorang bapak berada pada tahap namanya fatherless. Fatherless itu apa? Bapak yang tidak peduli dengan anak. Kalau bapak tidak peduli dengan anak, risikonya pada kajian kita melalui bagaimana? Berbahaya. Ada ibu mengatakan kenakalan macam-macam. Benar, itu akan terjadi jika bapak. Nah, yang akan kita kaji sekarang apa pengajaran akhlak terhadap anak di dalam surah Luqman mulai dari ayat 13. Ya. Kita lanjutkan kemarin sampai di mana kita membacanya, Ibu?
Ya. Murattalnya kemarin sampai di mana? Minggu lalu? Sampai 14 ya? Sampai 11. Kita mulainya kemarin itu dari 12. Jadi sampai 14 kita baca kemarin murattalnya. Sekarang kita lanjutkan 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa ya, udah sampai nafas tadi. Ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardal habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh. Fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya
aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan, semoga jadi amal ibadah bagi kita. Kita lanjut melihat pengajaran-pengajaran yang kita temukan di dalam ayat ini yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim atau Luqman Hakim kepada anaknya. Kita lihat pengajaran apa yang pertama yang disampaikan yang mesti juga kita ajarkan kepada anak kita. Ya, yang juga seharusnya ini menjadi bahan atau kurikulum utama di sekolah-sekolah yang tidak boleh kita abaikan. Pertama mulai kita lihat ayat 13 yang sudah kita baca sebelumnya. Ya. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi Luqman itu memanggil anaknya, dia memberi wasiat berhadapan-hadapan dengan anaknya itu ketika dia memberi pelajaran. Kata yang digunakan sini ya'izuhu, ya, wa huwa ya'izu, mau'izah, pengajaran. Jadi bukan sekedar hanya pengetahuan, tapi ada pengajaran. Kalau ada pengajaran berarti di situ juga tidak hanya sekedar menjelaskan konsepnya begini-begini, tapi juga ditunjukkan cara mempraktekkan. Mau'izah namanya itu. Ya, karena ada juga pengetahuan itu, pendidikan itu hanya sekedar memberitahu. Ya, sama dengan belajar berenang, teori berenang begini ya, gepakkan tangan, sayap begini, melompat terus, tiru gaya ini, gaya lumba-lumba. Tapi anak tidak pernah dibawa masa air. Itu tidak pendidikan. Maka mau'izah itu, konsepnya itu tidak saja memberitahukan, tapi juga mengajari. Kalau itu ada praktek. Ya, ada praktek bagaimana itu mau'izah. Wahai anakku la tusyrik billah. Yang pengajaran pertama yang dilakukan oleh Luqman itu adalah menyampaikan kepada jangan syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Sesungguhnya inna syirka la zulmun azim. Syirik itu perbuatan yang sangat zalim, yang sangat besar. Dari semua kejahatan, kezaliman kita dalam hidup ini adalah ketika kita syirik kepada Allah. Ketika Luqman mengatakan, Bapak Ibu, jangan engkau syirik kepada Allah, itu artinya Luqman ingin menegaskan bertauhidlah kepada Allah, bertauhidlah kamu kepada Allah. Nah, kalau kita ingin mengajarkan bagaimana anak kita bertauhid atau pengajaran tauhid atau akidah kepada anaknya, ada 3 metode. Metodenya banyak, kita ambil 3. Pertama namanya metodenya ma'rifah. Ma'rifah itu kita mau memberikan pengetahuan tentang itu. Harus tahu dia. Ya. Nah, kalau begitu dalam dunia pendidikan namanya kognitifnya diisi. Tahu dia dulu. Kita kasih. Ya, ini begini. Maksudnya seperti ini. Allah itu ahad, maksudnya begini. Terus kita jelaskan. Jadi pengetahuan kognitifnya kita isi. Itulah yang melalui pengajaran. Tahu dia siapa Allahnya, siapa Tuhannya,
bagaimana dia mengenal Tuhannya dengan ilmu. Maka adalah ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau tidak diajarkan ilmu itu, anak itu nanti akan mencari sendiri. Ya, jadi itu perlu pendamping di sekolah-sekolah. Pengajaran akidah itu mesti diberikan prioritas. Kalau tidak nanti anak, karena seorang anak itu akan mencoba mengenali Tuhannya itu, karena fitrah kita itu. Salah satu fitrah bawaan kita itu adalah mengenal Tuhan kita. Karena semenjak kita diciptakan, sebelum kita diciptakan, terlahir ke bumi, ketika kita sudah ciptakan, fitrah itu sudah kita bawa. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Jadi sudah ada persaksian kita dengan Tuhan kita bahwa kita akan bertuhankan kepada Allah. Itulah fitrah yang kita bawa. Maka setiap diri kita ini, Bapak Ibu, ingin mencari siapa Tuhan kita, ingin tahu siapa Tuhan kita. Walaupun ada seorang anak yang ditinggalkan di tempat yang sepi, yang tidak ada orang, tapi yang di hatinya dia ingin selalu dekat, ingin tahu Tuhan itu. Karena itu fitrah kita. Maka fitrah itu disalurkan melalui pengetahuan. Maka ilmu yang mengajarkan tentang itu namanya ilmu tauhid. Maka ilmu ketauhidan, ilmu akidah itu ada ilmu yang sangat penting. Tidak saja bagi anak kita, ya bagi kita. Ya, ma'rifah namanya. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan kepada anak itu tidak hanya sekedar tahu, tapi yang diketahuinya itu, yang dia tahu tentang itu, hendaklah dia cintai. Itu namanya mahabbah. Karena ada orang yang hanya sekedar tahu saja, tapi rasa cintanya tidak ada. Maka itu orang non-Islam pun bisa belajar. Coba Bapak Ibu tanya, ada enggak orang non-Muslim itu yang tahu agama Islam? Tahu tentang siapa Tuhan orang Islam? Tahu. Ya, ada yang hafal itu. Islam itu ini hafal dia sifat-sifatnya. Tapi sebagai apa bagi dia cuman? Sebagai pada tingkat marifah saja bagi dia. Ya. Jadi saya dulu ada mengirim mahasiswa ketika di jurusan dulu. Itu satu orang kita kirim ke luar negeri. Lulus dia ke Eropa. Di sana dia lihat, katanya ada orang sebelah kanannya kitab Al-Quran, sebelah kirinya, kadang di bawahnya kitab Injil. Ditanya keduanya, dia paham dia, ngerti dia. Jadi jangan terkejut ibu-ibu Pak Meradir, yang mengerti tentang Islam itu bukan kita saja, ya. Yang paham tentang agama Islam itu bukan kita saja, ya Bu ya. Oh, jangan kita kira kita umat Islam saja. Ini orang-orang luar itu banyak itu. Ya, bahkan dulu di zaman-zaman Belanda ada yang ahli Islam, siapa namanya itu? Snow. Mengerti dia, paham dia. Kita tidak paham, dia paham. Tapi dia hanya sekedar pengenalan saja, tertahan pada pengetahuan, tidak pada pengamalan. Nah, kita dalam menyampaikan persoalan keagamaan kepada anak kita, jangan tertahan sekedar itu. Jangan anak itu hanya disuruh menghafal rukun iman. Berapa sifat Allah? Sifat Allah. Berapa rukun iman? 6. Berapa rukun Islam? Berapa rukun sholat? Ini apa rukun sholat? Cuma nyala sholat dah. Ada enggak benda itu? Ada. Ini rukun iman apa artinya? 100 nilainya. Tapi pulang sekolah bersobok perawih orang kok nyambi aja. Di mana imannya? Ada apa itu? Ilmunya tinggi-tinggi. Ya, sekolahnya tinggi, pengetahuan keagamaannya tinggi. Tapi membawa juga ilmu sabit. Apa ilmu sabit itu ya? Di mana ada rumputnya rambah dari nak tentu rumputnya rumput orang dah. Kok bisa begitu orang beragama? Jadi yang pertama, kalau dari segi pengetahuan, yang tahu dengan Islam itu bukan kita saja. Banyak di luar-luar itu orang mengerti Islam, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Nah, itu bahayanya kalau kita dalam menjelaskan persoalan itu. Termasuk juga dalam akhlak. Maka Luqman tidak, aku ajarkan engkau tidak menggunakan kata alama. Mau'izah itu mengajarkan dan praktek. Akhlak, apalagi dalam akhlak, tidak bisa hanya dengan menyampaikan.
Maka kedua yang perlu ditanamkan kalau kita lihat di sini, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta. Kalau ada rasa cinta di hati, maka yang ada ketundukan. Kalau cinta itu sudah melekat pada jiwa seorang hamba, tidak ada yang jauh pasti diturut, tidak ada yang berat pasti diangkat. Kalau pada jiwa seorang hamba itu sudah ada rasa cinta, hub kepada Allah. Nah, kita bermasalah sekarang di mana Bapak Ibu? Di situ kan? Allah sadin dia rumah jam saji. Enggak. Ada enggak orang enggak datang saji? Ada. Enggak perlu kita sabian gunjang jadinya. Tapi kita temukan. Coba tanya dia berapa rukun iman? 100 nilainya itu. Para rukun Islam. 100 nilainya itu. Tapi kenapa dia enggak datang? Hubnya enggak ada. Rasa cinta enggak ada. Kenapa? Karena pengetahuan itu cuma pada tingkat hafalan. Nah, dalam mau'izah itu maksudnya jangan hanya pada tingkat hafalan, ya, tapi pada tingkat hub, mencintai. Kalau cinta itu di mana? Rasa itu, ya, rasa. Kalau sudah masuk hub ke dalam jiwa seorang hamba, maka rasa cinta itu dia tidak mau lepas dari yang dicintainya itu. Maka itu yang saya sebut tadi. Apa itu? Jauh tidak terasa jauh, berat tidak terasa berat. Kalau cinta yang bicara, itu. Ya Bu, ibu cinta ke anak. Contoh nak, kalau cinta ke anak, kau lihat duanya malam lah rasanya. Enggak. Kalau cinta ke anak, tidak ada yang bare, tidak ada yang jauh, tidak. Karena bicara cinta. Seorang hamba yang sudah sampai ke tingkat itu, tidak ada. Dia tempuh itu. Ya. Betapapun jauh, betapapun beratnya dilaluinya. Maka perlu ditanamkan dalam kata kunci mau'izah tadi, ya kita bongkar hamasnya dari mau'izah itu. Dari mengenal, dari tahu, mesti kita munculkan mahabbah, rasa cinta. Ya, rasa cinta. Yang ketiga dari rasa cinta itu, yang setelah kita tumbuhkan, rasanya kehadiran Allah dalam hidup. Ini puncaknya nih. Puncaknya di sini, merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Apa itu konsepnya? Menghadirkan pada jiwa anak itu yang kita sebut dengan muraqabah. Muraqabah itu apa? Hidup merasa diawasi. Nanti ada di bawah itu. Ihsan. Apa itu ihsan itu? Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ketika Nabi dikunjungi oleh Jibril. Sedang duduk-duduk Nabi dengan sahabat, datang saja seseorang, tidak tahu datangnya dari mana, sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, duduk di unjuran Nabi, dipegang lutut Nabi, bertanya 4 hal. Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, sadaqta, benar engkau. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi, 6 rukun iman itu, sadaqta. Yang ketiga apa jawabnya? Apa itu ihsan? Anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi engkau tidak akan bisa melihatnya, maka yakinlah Allah lah melihat engkau. Itu namanya ihsan. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Allah itu hadir dalam hidup kita, menyaksikan segala perbuatan. Itu namanya ihsan. Yang keempat baru sa'ah tanya kepada Nabi. Jadi ihsan itu adalah merasakan kehadiran Allah dalam jiwa kita, dalam hidup, dalam diri. Ya. Nah, kalau sudah begini pada anak, kemana dia pergi dia akan pandai menjaga diri. Karena apa? Karena setiap dia bertindak, dia menyadari. Itu namanya ihsan, konsep ihsan. Jadi ada 3 metode sekurang-kurangnya dari banyak metode. Ya, ketika kita mau masuk kepada mau'izah. Jadi pengajaran pertama ya adalah akhlak kepada Allah. Dari semua akhlak itu yang tertinggi akhlak kepada Allah. Dan akhlak kepada Allah itu isinya adalah berkaitan dengan ketauhidan, berakidah kepada Allah. Itu dia. Kenapa ini ditekankan oleh Luqmanul Hakim dulu? Kenapa enggak kalau kita lihat ibadah di bawah-bawah?
Kita contoh saja dakwah Nabi, Bapak Ibu. Dakwah Nabi itu ketika Nabi pertama dia kasih wahyu dan seterusnya, dakwah pertama di Makkah itu apa yang diperkuat oleh Nabi? Ibadah atau akidah dulu? Akidah dan akhlak. Nah, kita uji sekarang, apa saja ibadah yang itu perintahnya turun semasa Nabi ketika berada di Makkah? Salat. Yang lain-lain periode Madinah. Ya. Tapi salat memang iya. Itu sudah menggambarkan salat mendahului ibadah yang lain. Tapi selama di Madinah, di Makkah itu yang ditekankan, ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat apa? Bertauhid yang benar kepada Allah dan berakhlak. Kenapa itu? Sama dengan bangunan itu. Kalau bertauhid itu sudah kuat, berakhlak sudah kuat, yang pekerjaan apapun akan terasa ringan. Ya, tapi kalau ibadah dulu yang di dalam tidak kuat, kemana? Terasa berat semuanya. Itu metode Nabi dalam memberikan pengajaran begitu. Ya. Nah, jadi kalau itu Bapak Ibu hadir, metodenya adalah jangan sampai kita mengabaikan tauhid. Kita ingin kunci bagaimana perumpamaan ketauhidan dalam diri seseorang itu. Posisinya. Lihat surah Ibrahim ayat 24. Allah memberikan sebuah perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian tidak pernah melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu apa kalimat yang baik? Kalimat tahu pengakuan keberadaan Allah. Ya, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Akarnya menghujam. Jadi hidup yang baik itu hidup yang akar tauhidnya menghujam. Wa far'uha fis sama, menjulang ke langit nanti. Kalau tauhid sudah kuat, sudah mendalam, rasa cinta kepada Allah itu akan membumbung tinggi. Tak donan tinggi, tak donan balik punya kerajaan. Itu kalau tergantung akar kuat. Bagaimana pohon kalau tidak ada akarnya? Pernah tidak ibu bertemu pohon yang tidak ada berakar? Hah? Pernah tidak bertemu pohon yang tidak ada akarnya? Tidak ada, aku tidak ada sama sekali, tidak ada seketik itu kosong. Apa itu? Pohon kertas. Pohon kertas itu dianjak-anjakan saja orang itu. Siko tiba tamu, siko tak andi, kau tamu tu pindah ke belakang. Itu dia kamu koleh. Tidak ada. Begitulah hidup kalau tidak ada tauhid. Kamari kita buang sih duit. Kamari kita letak sih. Kamari kita goyang sih. Diambil setelah angin pindah ke situ. Diambil angin pindah ke situ. Tergoda langsung runtuh, langsung ini tauhid. Jadi pengajaran dari Luqman Hakim akhlak kepada Allah. Itu pertama itu. Pada ayat berikut kita temukan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan itu kami perintahkan. Pengajaran yang kedua yang mesti disampaikan kepada anak itu melalui pengajaran yang berkaitan dengan sejarah. Sejarah mana yang perlu diajarkan kepada anak dulu? Ya, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya 2 tahun. Pengajaran kedua yang tidak dapat tidak kita mesti sampaikan kepada anak kita dalam kurikulum pendidikan itu akhlak kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena itulah yang terdekat dengan kehidupan si anak. Ketika orang tua, lebih-lebih seorang bapak tidak pernah mengkisahkan bagaimana dia dari proses awal pada rahim ibunya sampai dia lahir, sampai dia besar, sampai kondisinya saat ini, anak itu akan berpeluang menjadi maling kundang. Dan maling kundang itu akan selalu ada setiap zaman. Bentuknya berbeda-beda. Enggak, maling kundang. Kok maling kundang namanya? Maling kundang itu dikundang. Kundang itu apa, Bu?
Dukuang kama pai ni dukuang dah mak dari. Tu ba kundang tu. Jadi si Malin nama kundang dari. Mode itu bana sayang amaknya ke induaknya ke inyo dari ketek. Tapi ketikolah balai kepa ke sobarang. Labatamu pulonan bagalang je nambah cincin je nambah subang. Pulang ke kampung kapal tu nak mendarat ke pantai. Sia tu dah. Tak tahu dah sia tu dah. Maniti ayam atau mande si Malin dan dikundang salamoko lalu po jenduanya. Walaupun itu hanya sebuah legend. Tapi dalam kehidupan nyata kita itu ada. Kenapa bisa begitu? Karena Malin lupa dengan sejarah. Maka oleh sebab itu orang tua dalam hal ini bapak tidak boleh tidak mesti mengajarkan akhlak. Salah satu akhlak yang mesti diajarkan kepada anak mengenali sejarah orang tuanya. Bapak harus menjelaskan begini, nah ibumu dulu. Kan kita singgung minggu lalu. Berapa lamanya seorang anak itu diurus oleh ibunya? Habis waktu ibu untuk seorang anak itu berapa tahun? 3 tahun. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran dalam surah Al-Aqaf. Ibunya itu mengandungnya, menyusuinya lah 3 tahun. 30 syahran itu 30 bulan. Dikandungan 30 bulan. Itu kata Al-Quran. Jadi seorang perempuan itu nyojo anaknya habis waktunya berapa ibu? 30 bulan. 9 bulan tambah lo 2 tahun. Kalau 2 tahun tu berapa tu? 24 bulan. Sekitar itulah. Karena anak kau kan 7 bulan ada anak lain. Jadi itulah waktu untuk yang diberikan seorang ibu kepada untuk seorang anak. Kalau bertujuh anaknya, 7 kali 3 berapa tahun tu? 21 tahun. Kalau 10 anaknya 30 tahun. Aduh lah. Sabaleh orangnya, anaknya. Ada tak bu? Nah, ibu-ibu sini tak ada. Kalau ibu dulu nenek ambo sabaleh. Taman nuang lah beberapa anak sabaleh. Nani duit 5. Anak lebihnya bandoan. Baru pasal kampung kita bandoan. Bandoan tu apa? Meninggal. Ini kamu kalau sebut meninggal sedih hati. Anak ambo bandoan. Bandoan tu apa? Sisi Allah nanti betul. Jadi satu orang anak, seorang ibu butuh waktu salasuna syahran, 30 bulan. Itu ayat mengatakan. Maka oleh sebab itu dalam Islam anak itu disapih 2 tahun, disusui, tidak boleh nak disusui. Kalau ibu pun menjadi wanita karir, yang anak ini disusui. Karena air susu seorang ibu tidak bisa digantikan oleh produksi-produksi lain. Ya nak? Betul tak? Kenapa? Pengaruhnya kepada DHA dan DNA, kepada daya ingat, kekuatan ingatan anak. Maka dalam hal itulah konsepnya di masa-masa itu seorang suami harus memperhatikan betul istrinya. Untuk apa-apa, mudah-mudahan ada mendengar di rumah. Kalau istrinya hamil, dia tidak boleh jauh-jauh. Apa kandak dia gesek. Kenapa? Karena itu berkaitan langsung dengan pembentukan otak anak, diri anak. 30 bulan anak itu jadi. Bayangkan. Itu mesti dijelaskan. Wa wasainal insana biwalidayhi. Mesti kami perintahkan, wasiatkan, sampaikan. Jadi seorang bapak harus melakukan. Beginilah ibumu dulu susahnya mengandungmu. Ya. Begini, sadar kamu. Jangan kamu durhaka. Jangan kamu melawan. Setetes darah yang tertumpah belum akan terbayar oleh engkau dengan harta kekayaanmu. Setetes air susu yang terhisap olehmu tidak akan tergantikan oleh jasamu dan kehebatan. Dimasukkan rasa itu oleh bapak kepada seorang anak. Dipanggil anak itu. Kalau tidak begitu, maka terjadi yang kita sebut tadi. Perilaku Malin kundang. Coba kita lihat. Ya. Ada anak ibunya yang sudah tua renta, dititipkan di panti jompo. Ya kan? Banyak nampaknya. Dengan alasan kami tidak bisa mengurus, mereka tidak maksimal mengurus mama. Baru kecil lawak malai mengurus orang kaya, ya kan? Nanti kita transfer saja. Orang tua itu kan tidak butuh itu kasih sayang dan perhati,
Ya. Bagaimana dia seperti kita di kecil, itu pula yang diharapkan di masa tuanya. Itu betulnya bapaknya menjelaskan. Nah, tapi kalau orang bapaknya tidak peduli tentang itu, luar biasa. Artinya sejarah, kata kuncinya itu sejarah dulu. Walaupun di sini adalah sejarah yang berkaitan dengan perjuangan orang tua, ibu dan ayah mereka. Tapi artinya sejarah itu tidak dapat tidak, kalau kita ambil lebih umum di sini, mesti diajarkan kepada anak didik. Tidak saja sejarah kepada anak kita, keluarga kita. Sejarah bangsa ini harus tahu mereka. Kalau mereka tidak tahu sejarah, apa resikonya? Mereka tidak tahu bagaimana dunia ini, bagaimana perjuangan orang dulu. Maaf ya Ibu, itu banyak monumen-monumen. Coba tanya anak awak, dia tahunya tuh. Ibu pernah pasar Banda Buek? Mengapa ke situ? Balanjo saja sudah tuh. Kalau Balanjo kemana mencari dia? Bawah tuh aku bara patai bara jadi yang tuh pulang deh. Lain pernah Ibu mencari kata? Anak nampak Ibu kata itu. Patung ada balik patung tu. Oh, patung tu. Pada ada sepenggalan sejarah di situ, orang begini, orang serang Mapasa, Timur serang Belanda, banyak meninggal dunia. Begitu dulu perjuangan bangsa. Tapi tidak tahu terjadikan anak-anak dan tua-tua sebanyak tidak tahu sejarah. Tidak ada kalimat Al-Fatihah terlontar. Sepangaruh ada apa namanya itu? Udah di ada bundaran tuh apa namanya itu? Tugu apa lah, tugu perjuangan dah banyak di situ tuh, gambar-gambar segala macam tuh. Ya kan? Kalau orang pergi ke situ mengasihnya, duduk-duduk membelakang segitunya. Lihat ada orang tagak nampak di situ mencaliak itu, mempelajari. Jarang. Pergi tagak duduk situ. Yang paling sedih mana? Itu ada nampai mantan. Ya punya. Tersesatnya ke situ nya madok. Dia tinggal di situ. Padahal itu apa di situ? Sebuah perjuangan besar masyarakat Kota Padang melawan Belanda. Tapi ya nak tahu lewat-lewat lansir-lansirnya. Pernah Mbo Batanyo. Gimana Mbo Batanyo ke jemaah? Po nama jalan di Sikokobo jadi gino bagindo Ajiskar. Di simpang gua tinju tu kadang tinju saya tu. Tinju bagindo Ajiskar. Sia tu, anda tahunya ya? Oh, dulu pernah kena tembak sia tu. Wali kota awak nang Kabara, bakal jadinya tahu di mana rumahnya. Oh, enggak tahu tu Ustaz ke mana tahu. Ibu di mana tinggal? Ibu tinggal ke Daki Alang Lawe, Ustaz. Ai parah ibu. Pada rumahnya bagindo Ajiskar tu pejuang awak tu di mana rumahnya? Ya orang Lawe. Orang situ ada ni tak tahu. Tidak. Jadi kalau ibu membawa anak raun-raun kok, jangan ke pasar Lambung taruh ya. Baunya ke destinasi bisa tak. Kamu wisatanya wisata religi, wisata saja. Itu lambo jemaah mo dia sakinah boleh macam tu. Ustaz bila barang ke kecang kalau ibu kalau ke Pero raun-raun kok, jangan ke mana ya nasam Lambung saya kerja. Nak pasar Lambung. Apa ilah ibu ke situ ke meninjau caliak lah Buyamka di rumah Buyamka. Apa ilah ke Bukit Tinggi, apa ilah berkunjung ke apa buata, apa ilah ke tempat Syekh Ahmad Khatib Minangkabi Sikonya supaya tahu sejarah terakhir lah panik badan letoi baru pai ka Selambung. Kau jangan sambilan lah makan ke situ tu mengalok betul oleh ujungnya dah baik tu dah. Bila program ni ibu digampingi, ibu kada biasa sapat. Amo tolong je doa dari belakang. Kan begitu nak bu, sejarah. Jas merah ke cibu tu, jangan lupakan sejarah. Kita krisis itu gini. Kampungmu 10 koto, Panyalen 10 koto. Ambo bertanya ada 10 koto, ada 6 koto. Ya mau kaji bu, oh rupanya koto sinantu terbagi ampe koto arah kate 6 koto bagian ke bawah menjadi 10 koto. Pak mana mau ke kecamatan Pak? Padang Pariaman. Padang Pariaman mau Pak? Boleh. Yo mana?
Ya apa? Buya? Padang bari Padang lah Buya. Kalau kita lah tua ko ibu, kalau kita ingin sehat, tarik apa baca buku sejarah. Tabau auramu dua dia. Mana? Sejarah kata kuncinya di sini, wa wasainal insana itu kami perintahkan mewasiatkan kepada manusia mengaitkan keluarganya, ayah ibunya. Itu bukan hanya sebatas ayah dan ibu. Terus jalan kenyo. Ibu ko ayah ko nenek oi ko kakek oi ko hubungannya. Kini sampai di mana menjalankan awak? Ibu lagi. Alhamdulillah, tapi nama dia ibu ko seorang di dunianya. Ranji lah itu punya, tapi mau katakan nama dia ibu ko seorang di dunianya. Iya, Bu? Iya. Tidak bisa Ustaz soal patnya bisa mentak. Ranji. Ya kan, apalagi kita orang Minang ko ranji ko utama, tapi kini hilang sejarah. Kemudian pada ayat ini, pada berikut, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya. Dan jika kalau nyampang, ya enggak, mau kedua orang tuamu itu memaksa untuk mempersekutukan aku, mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau mentaati keduanya. Jahada itu artinya memasuk, mengarahkan, menyuruh. Sini disuruh ada orang kaya itu, kok kepada anak. Kita lah, seandainya orang tua itu, ini perlaku anak kepada orang tua lagi, ya, seandainya anak itu diminta oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, fala tuti'hum, jangan ikut. Datanglah seseorang kepada orang setelah kuliah mahasiswa, Pak, saya ini kan kuliah agama dengan Bapak, ya, tapi saya tidak boleh sama mama pakai jilbab. Kok kecilnya Pak? Bagaimana caranya Pak? Saya mau apa mama itu saya serang? Oh jangan, darpe belanja bagi, ya kan berhenti kuliah beko. Itu baca caranya Pak. Itu mahasiswa saya datang saya Bu. Nah saya setelah kuliah itu mau buka konsultasi. Nah, tanya kemana tuh? Saya sudah mau saya begini semacam, tapi mama enggak boleh. Fala tuti'hum, jangan ikuti. Taruh saya pakai jilbab. Tapi bagaimana cara saya menghadapi? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kamu harus tetap bersopan santun kepada keduanya. Walaupun dia keras, kamu lunak. Kalau dia marah, kamu jangan ikut marah. Pergauli keduanya. Apa yang menjadi haknya, tetap kamu tunaikan. Berang bananya kawa urui kakinya. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Malik masuk Islam, mengamuk amaknya kakinya. Nah, marah-marah, kau tidak boleh lagi makan siko. Diam sananya. Kalau engkau tidak mau makan, ambo tidak mau makan. Ya nak makan ya nak. Dia berangkan maknya masuk Islam. Hari pertama tidak mau makan. Nah anaknya tak ini si nak makanin dua tadi. Dah ada terlentar di muka anak makan ibu terserah anda. Besok dia taruh lagi. Aku tidak akan makan di hari yang kedua. Besok hari ketiga tidak akan makan nih. Alah taruh paru mamilin. Hari yang kampe baca caranya makanlah. Makanlah. Hendak mau makan. Ini kecil anaknya. Kalau nak mau makan tu balai. Itu sih kecil anaknya. Kini makannya nih. Tak tertahankan dalam paru itu. Jadi wasahib umat itu, sahib itu sahabat. Sahabat itu apa artinya sahabat Bapak Ibu? Sahib, memiliki. Bakawan bersahabat sama enggak? Sahib itu memang memiliki. Rasa itu sama. Jadi dengan orang tua itu sahib, melekat di hati kita. Wasahib umat fi dunya ma'rufa. Pergauli keduanya itu di dunia dengan baik. Jangan dikasari segala macam. Nah, perbedaan itu bisa saja perbedaan dalam ide dan pandangan. Bisa saja orang tua dengan anaknya tidak satu ide. Ya kan? Bisa saja berbeda ide, tapi si anak harus wasahibhuma, mempergauli dengan baik. Ya.
Tapi ini berkait juga dengan yang pertama tadi. Seorang bapak harus mengajarkan akhlak kepada sopan santun kepada kedua orang tuanya. Kalau terjadi perbedaan pandangan, begini cara menyelesaikannya. Ya. Tapi kalau kita lihat kasus-kasus sekarang kan berat-berat. Ya, perbedaan paham, pandangan antara orang tua dan anak sekarang yang banyak menjadi korban siapa? Orang tua. Tidak ada rasa malu orang anak-anak kita sekarang diantar sebagian walaupun tidak banyak. Kalau beda pandangan orang tua langsung pergi. Kalau tidak setuju ama aja apa nak bado. Ambo kapai jojo udah andi je. Maaf atas sabila nama udah. Jo udah tu aja. Jadi kan orang kayaknya kan. Kenapa? Karena beda pandangan. Tapi seharusnya itu tidak boleh terjadi. Supaya itu tidak terjadi, maka orang tua bapak tadi benar, orang tuamu patuhi. Tapi kalau terjadi sesuatu itu, agama mengatakan mudeko hanya mengatakan lain kepada anak tetap disuruh mempergauli orang tuanya, tidak boleh menzaliminya. Dan selalu mempergauli, mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Itu akhlak yang berkaitan yang mesti dilakukan oleh anak kepada orang tua, dan orang tua harus menanamkan itu. Kemudian yang harus akhlak yang mesti diajarkan kepada anak itu, ya, ini yang kita sudah singgung di atas. Coba ibu lihat pada ayat yang ke-16 ya. Oh ya, belum ya, ayat 15-nya kalau selesai. Ya. Jadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli ini di dunia dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf tu anak mesti tetap mempergauli orang tua itu secara ma'ruf. Anak itu kan kita ini walaupun kita sudah tua-tua, tapi kita kan masih ada orang tua. Masih di orang tua itu kan, bapak ada paham aja. Maka tetap kita, mungkin karena kita pengetahuan kita sudah tinggi, pengalaman awalnya tinggi, orang tua awak bangsa begitu, ada tidak sesuai jawab. Kan banyak, ya kan? Karih dinyo, karih dawat, tidak bisa pergauli dengan baik. Nah, saya dulu pernah satu jemaah, lain lo pahamnya, lah tua. Bau dua apa sekali saya seharinya, asal dia keluar rumah, awak bernafas ke mana ke bawah, awak tidak tahu duanya. Apalah pahamnya wajah. Lima lah dapat kaji dia. Kebetulan jemaah mo kan, orang tua. Nah, jadi sekali sebab duanya ya. Nah, asalnya keluar dari rumah, walaupun bernafas ke bawah ke 3 kali, anda tahu dua aja. Kaji kau jambo. Oh, sampai sekak ambo sekali. Dululah nenek kau ini kau kalau kampung kan makan karak pada orang lain sih. Barik lu mah. Ya, itu jemaah saya itu masa-masa jadi. Begitu kerasnya pendirian orang tua itu kadang, tapi baca caranya. Tidak perlu kita salahkan, kok penduduk neraka, mana bisa itu gitu loh. Jangan sekali-kali menghukum orang. Nanti kita bahas. Dinginkan situasi dulu, ya kan? Ada yang yakinkan, batu mungkin yang itu coba. Tapi narancaknya saya tiap kau bawa 2 abal dia. Kalau Nabi majakan mudah itu, perlu nak lunak, tidak boleh klaim seorang kau. Inilah dia penduduk neraka. Tapi boleh artinya lah panik beribadah. Oh datang sama tuanya penduduk neraka. Tidak. Kalaupun saya salah orang, bapak ibu dalam agama, paunya elok-elok. Jangan orang kau salah, ada saudara-saudaranya. Du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyasan. Paunya dengan mau'izah pengajaran. Ya, jadi kita tetap harus mempergauli orang tua kita. Tidak, orang tua itu bukan ayah dan ibu kita saja. Keluarga yang tua pada kita secara ma'ruf. Mungkin saja kita berbeda dalam pandangan, dalam ide atau paham. Kalau dia sudah keliru, kita luruskan dengan cara yang baik. Tugas kita itu. Jangan kita biarkan dia larut dalam kesalahan. Itu sama artinya kita menyuburkan kesalahan itu. Tapi ajak dengan baik. Banyak kita temukan Bapak Ibu. Ya, perbedaan-perbedaan pemain begitu. Parah saya dulu dari GM ketika jadi warin musala itu. Kalau ke puasa, itu 20 kali ke makan sehari.
tabian orang kalau ndak ke puasa orang misalnya dari mendoa dah. Sementara ahlu doa tu SPDI tu awak seorang spesialis doa tu. Awak seorang. Sampai tu dari mulai solat subuh sampai malam kau dah berjadual, dah boleh terlambat. 20 kali ke sehari tu makan? Tak, 20 kali. Tu ada apanya yang tak boleh tinggal. Kumayan sekarang kau. Sekali dibakar kumayan kau butuh lo kat 3 minit lo mabih nasok je. Ambo tak pernah matukan haram. Tapi besok ambo pergi sekolah. Pulang sekolah, singgah mendoa sekali, singgah ambo langsung. Mendoa lagi, tapi ambo tak mau kumayan dah macam ambo. Baca rohnya. Itu baru hukumnya nak kumayan. Kau nak masalah dah macam kumayan tu kalau dibakar undang-undang orang tu. Tu masuk asal supaya harum tak ada hubungan doa. Jadi dah ada kumayan tu dah. Dah ada Allah masuk haji cik tu. Sampai kini di kampung ambo tu bayar jadi kumayan. Tak ada. Tak perlu kecil orang tu haram dah. Cuma caranya halus. Ambo tunggu tapi ambo tak bisa lebih ada 10 minit, mulai minit jemaah ambo banyak berdoa sampai malam. Ambo nak jadi beko ba rasanya itulah langsung sama doa lagi. Itu cara. Jadi segala sesuatu itu mesti dengan cara. Sesuatu yang baik tapi cara tidak baik bisa hasilnya tidak baik. Tapi yang buruk kalau pandai lo kawan itu menadahan Bapak Ibu bisa jadi elok, itu lo bahayanya. Bapak Ibu jadi begitu ya. Jadi sikapnya itu. Nah, pada ayat berikut ditekankan ma'ruf wa tabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah, pesankan kepada anak itu untuk mengikuti ya jalan-jalan yang berkaitan kembali kepada Allah. Tunjukkan ini jalannya tidak bagus. Kau tidak betul. Kalau anak tampuh kau sasek awak. Tampuhlah jalan kebenaran. Jadi artinya agama akhlak di sini kita memang betul-betul harus berperan mendamping anak, menunjukkan jalan. Jangan dipadiakan sunyi berjalan seorang. Dia sampai juo. Pasti sampainya, Bu. Tapi sampainya macam-macam. Tuntun tiba di jalan mana, cuma kadang-kala tiba pula di jalan yang sasek akan dibuat awak. Perlu pendampingan ya. Kemudian ditekankan kepada anak itu bahwa hidup kita ini kembali kepada Allah. Nah, sejauh-jauh bangau tabang, setinggi-tinggi bangau tabang, baliknya ke kubahnya. Hidup awak ini akan kembali nanti kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Itu masukkan. Itu namanya jiwa spiritualitas berkaitan dengan kematian. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diajarkan oleh seorang bapa dan keluarga kepada anak itu adalah berkaitan mengajarkan, ini kita singgung tadi, sikap muraqabah terhadap anak. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Berkatalah Luqman kepada anak wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Apa pengajaran Bapak Ibu? Perlu disampaikan kepada anak bahawa sekecil apapun ya, perbuatan yang kita lakukan Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Ya, walaupun di tempat yang disembunyikan sekalipun, Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Ini akan menjadi benteng mereka dalam menjalani hidup. Kalau muraqabah itu seperti yang kita singgung tadi sudah mantap dalam hati anak, maka semua perbuatannya akan dirasakan Allah Maha tahu. Tak mau saya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Dia akan sikapnya itu akan jujur. Walaupun peluang curang itu ada, tapi dia tidak mau curang karena dia tahu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, tidak mau dia. Ya. Karena di situ dia akan merasakan Allah menyaksikan segala perbuatannya. Karena pengetahuan Allah dan pengawasan Allah itu tidak bisa kita lawan. Pengetahuan Allah itu seperti apa? Seandainya ada semut hitam berada di tempat yang kelam di malam yang hitam pula, Allah Maha tahu. Kalau awak, Bu, seandainya kau ruang tertutup tengah malam, kau lampu mati pula, ada lapen sama hitam seekor di situ.
Tu ibu cari, dia dapat tu orang sobo. Tak boleh ke center tu je mata saja cari. Dia nampak dah wah. Tak. Sedangkan awak sana nampak dah ada. Mai duang bawah sini. Apa ya cari duang nak sobo tu. Nak nampak awak diri sendiri, tapi Allah Maha tahu. Seandainya terbenam ke dalam bumi sekalipun yang sangat dalam, di langit yang sangat tinggi, Allah Maha tahu. Itu namanya mengajarkan sikap muraqabah tadi. Ya. Muraqabah. Nah, kalau sudah begitu mereka terhindar dari kecurangan. Pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan yang mampu melahirkan anak tidak curang. Nilainya tinggi-tinggi tapi hasil kecurangan itu tidak berhasil. Maka ketika kita mendidik mereka, yang perlu kita didik itulah membangun kepercayaan diri, membangun kejujuran. Jadi jangan kita target sekolahnya tinggi, nilainya tinggi, tapi kalau itu adalah buah kejujuran, tidak bagus banget. Ya. Nah, apa yang pengajaran akhlak di sini yang kita sampaikan, yang kita tekankan itu adalah jujur, muraqabah, merasakan hidup ini selalu dalam pandangan Allah. Ya. Itu dikatakan oleh Luqman, seandainya ada satu biji sawi, berapalah gadang biji sawi itu berapa besarnya biji sawi? Halus. Nah, di mana terletaknya? Seandainya berada dalam batu atau di langit yang tinggi atau di bumi, Allah Maha tahu, Maha melihat. Jadi jangan kamu sampaikan kepada, jangan kamu menganggap itu Allah tidak tahu. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, itu sudah hidup yang berhasil itu. Jadi ada kisahnya itu, seorang sahabat kalau saya tidak salah, mudah-mudahan benar, mencoba mendatangi seorang pengembala kambing. Ya, pengembala kambing apalah, sekolahnya nak tinggi-tinggi, ilmunya nak tinggi, kerjanya mengembalakan domba kambing sampai hari, bawa pagi sampai petang itu saja. Diuji oleh sahabat ini. Ujiannya apa? Aku butuh beberapa ekor kambing, jual aja kambing ini kepadaku. Tidak mau dia, tidak. Ditambah lagi, baik aku naikkan harganya, tidak. Udah berapa ekor saja kan tidak ada orang melihat sama betul, tidak ada orang yang tahu. Lalu tentu, beginilah kita berdua saja ini saya butuh, juallah beberapa ekor saja, tidak mau dia. Lalu dia, kenapa tidak mau? Itu pertanyaannya. Seandainya aku jual ini kambing, Tuanku tidak pernah tahu, dia tidak tahu berapa ekor yang mati, berapa yang lahir, berapa yang hidup, tidak tahu, dia serahkan kepadaku. Kalau aku jual segini, tidak tahu. Ya. Tapi Tuhanku Allah Maha tahu. Itu kunci tadi. Kini Allah sampai ke sini tolong. Allah bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai itu. Itu inti. Itu kita sebut tadi ihsan. Dalam pendidikan ihsan itu penting. Merasakan Tuhan, merasakan. Kalau sudah begitu tidak ada kecurangan. Tapi karena rasa itu tidak ada, ya curang saja sebalik. Ya. Innallaha latifun khabir. Tanamkan ke dalam hatinya, Allah itu sungguhnya maha halus, maha teliti. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari semua gerak-gerik kita sebagai hamba-Nya, hamba Allah. Sudah, kalau itu yang kita tanamkan akhlak kepada anak kita berdasarkan isyarat Al-Quran ini, sudah mantap. Itu kan sangat penting itu kita tanamkan dalam konteks kehidupan dunia pendidikan kita hari ini yang haru biru. Nilai ini sebetulnya harus kita kedepankan dalam kurikulum kita. Itu yang perlu kita kedepankan. Padahal artinya nilainya 100 saja semua. Tapi kalau hasil borongan dari punya kawan-kawannya, ya kan? Tidak ada. Itu yang kita sedihkan. Mereka sudah selesai, mereka sudah tamat, tapi tidak bersyukur. Kenapa? Ini jangan salah mereka. Anak itu tidak boleh kita salahkan. Karena anak itu sama dengan sebuah cawan. Tahu ibu cawan? Cangkir. Isinya itu mereka itu terlahir dalam keadaan kosong. Mau seperti apa isinya tergantung yang mengisi. Kamu mau yang putih air di dalamnya, mau yang hitam di dalamnya, mau yang kuning, tergantung yang mengisi. Jadi kalau kuning air di dalam jiwa anak kita, berarti itu yang kita isikan. Kalau tidak kita mengisikan, diisikan oleh yang lain dari luar. Itu bahayanya memang.
Ya kan? Jadi kalau ada perangai seorang anak begini, jangan marah-marah. Kita bertanya, ini siapa yang mengisi cangkir jiwanya ini? Ya enggak? Bertanya kita. Jangan marah-marah terus. Ini bagaimana? Berpikir kita dari mana air yang masuk ini. Itu dia kata kuncinya. Dan perlu kita tekankan ya, kepada anak, Allah itu maha halus, maha teliti. Tidak ada yang akan terlewatkan. Ayat ke-17, ya bunaya aqimi shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya, inna zalika min azmil umur. Pada ayat ini kita menemukan 3 hal yang perlu disampaikan kepada anak. Apa itu? Ya, mengajarkan kepada mereka. Nah, ini taat. Mengajarkan dan mendidik anak taat beragama. Di sini dimulai dengan ibadah Salat itu ibadah pertama yang harus diperkenalkan kepada anak. Nah, di situ perkenalkan lebih awal ibadah salat. Kenapa? Sama dengan membangun rumah. Rumah sebelum kita bangun yang perlu kita pikirkan kuat dulu apa? Pondasi akidah. Tiang, ya kan? Tiang itu salat. Jadi artinya apa? Tidak ada pilihan bagi seorang tua. Orang tua kita ini Bapak Ibu, satu, pengajaran yang tidak boleh tidak. Akhlak itu adalah berkaitan dengan ibadah. Maka ibadah itu pendampingan. Kan buah-buah yang izuhu di atas tadi. Dia Luqman itu mengajar, bukan mengajarkan dalam arti memberitahu saja, didampingnya salat. Ya, jadi mengajarkan, mendampingi anak untuk salat adalah satu-satu keharusan akhlak kepada Allah. Nah, tapi tentu kita dalam hal ini memang harus mampu menjadi imam bagi anak-anak kita. Jangan kita berminyak air dalam mendidik anak. Contoh saja, kita antarkan anak didikan subuh, mereka sholat subuh, kita pulang ke rumah tidur. Nanti akan ada kader, mereka akan melakukan itu pula tu. Ya nak Bu? Hantar anak tu sampai-sampai. Kalau apa-apa pakai sarung lo, sholat lo sama anak. Pede mereka. Ya, pede mereka. Sekarang tak begitu. Aku sambung lalu di rumah dia ayahnya balik. Tu anak, jadi tunggulah tanggal main. Nantilah kadang boleh mudah itu lagi, kan? Karena sifat anak itu kan dalam ilmu yang pernah saya pelajari imitatif. Imitatif itu apa? Meniru. Jadi solat subuh petang, kita buat kedua membuat jemaah. Ustaz ni luar biasa, Ustaz mendidik anak batu. Jarang anak yang solat subuh kamu sajinya. Hanya anak ambo tu suruh jadi subuh datang, malam datang tu kamu saji kelas 5 SD. Enggak. Itu nama suruhnya jadi garin dan zong. Musuruh jadi garin, lapak kader sana jadi garin mayo je. Musuruh kamatnya terus. Kecil jemaah, ayo mantap Ustaz. Kok bukan persoalan mantap nak mantap Bapak. Nampak ya apa yang suraunya. Itu satunya aja, Pak. Ndak ada mau ajar, ndak ada kan berceramah di rumah ada. Begini hadis ndak. Cuma nama pai je, Pak. Pai aja itu saja. Ndak ada mau ceramah dah, kan kamu ceramah. Karena ceramah banyak keluar sawa. Dan anak pun ada diceramai, tapi nak menceramai, kamu pahit, cuma salat jago. Subuh sama jagoan. Itu sekerajonya, jago nak salat lagi. Bagi kunci rumah, aku ndak kunci rumah, aku masuk orang maling rugi awak. Lah bagian kuncinya lah terpaksa mengunci rumah subuh tu. Tanggung jawab. Subuhnya lah datang. Bukan ambo muji anak mu ndak lah. Tapi itu berlaku bagi seluruh anak awak. Kalau lagi bawanya bu pahitnya tu mah. Pahitnya. Ni tapuk je jemaah aku dua, betul nak aku dua. Mantap Ustaz macam anak, dah ada belajarnya lah cuma kalau pergi salat subuh ni ikut belakang tu saja. Jawab kan tidak, jawab ke pergi saji anak bagi selimut itu lalu aja. Artinya apa? Salat anak dijaga. Kemudian ajarkan juga kepada anak itu, suruh jugalah anak itu berbuat ma'ruf ya, dan mencegah yang buat ma'ruf tadi ajak anak waktu bersosial. Ajak anak kita itu bersosialisasi dengan masyarakat.
Ya. Kalau ada orang ramai bawa dia, ini goro. Kamu boleh lo nak bujang ketek tu kalau goro, pailah goro. Beko orang makan-makan. Makan-makan itu dulu kan dulu. Beko lah kerajo tu. Tiba di situ, apa yang ke situ main-main dulu, beko lah makan tiba. Ini tu saya dulunya tu. Kalau duduk saya jauh anak tu nak, aku makan. Mesti dibawa. Mesti dibawa. Jadi anak itu sifatnya imitatif, meniru. Aduan ketiruan dengan tiru yang paling dekat. Tentu orang yang dekat dengan dia siapa? Ayah dan ibunya. Kemudian bawa wa'mur. Perintah dia berbuat baik apapun, sedikit. Tak boleh kita tidak. Ya, kalau goro, undang dia goro, mainlah kau. Makan banyak-banyak. Mulai dari hal-hal kecil. Datang saji, suruh pacik tangkai saji. Kalau kau sapu pacik suruh dulu je. Harus begitu. Jadi tidak perlu ada nama proses namanya pembiasaan, sehingga pembiasaan itu menjadi sebuah habit. Kalau sudah menjadi habit bagi seorang anak itu sudah luar biasa dulu. Aku pituahan bosnya bu. Hamba anak tak boleh makan di luar. Kalau nak kedagi kawan. Bani kue kan, lagi kuenya boleh makan. Lagi kedagi kawan, dua mah. Kau nak masuk alam. Kabar lanjutnya datang berdua je kawan 3 hari na lalu. Tapi ti belanja ya. Ambo kemagi belanja anakku yo kadang-kadang bara 2000 sekali magi. Mare bu 2000 kawannya nama nuang sama dia ko. Dah boleh belanja. Kasih kawan walaupun Rp1.000. Itu ditanamkan bu. Ambo pemberang kurang rumah. Pemberang mana bu? Kurape bu menantu je nama dia ambo ko. Ya bu, baik itu, bu kecang kurang rumah. Kalau ambek sambako, kalau nak habis dan nak, sedang ambek. Jangan lupa. Nang kita makan ko tinggal aja untuk akhirat awak segete. Anda sedang berjalan mereka lagi tetangga awak. Tak boleh. Patut isteri ambo kamu kena nak buat game menanjo. Baru orang. Hah? Baru orang. Kalau ambo tu menuri buya saja. Ada guru kan? Kalau dua cek guru. Dua. Tapi lain lantangan. Kayu kalau bahasa engkang pasti patah di antaan bu. Kado jemaah tanya Ustaz, ambo kedua istri ambo masalah tapi coba lah coba. Ambil kayu, ambil kayu tu Ambil nama sengkang tu antaan ke tanah. Ini nama bu. Patah cik nak. Itu payah yang berumah dua Ustaz. Jangan Ustaz nak. Nah. Ampe nak baru. Ambo tutup lah gaji lah kalau nama dia tu. Kalau lah ibu nak musul, tapi sarang dah ambo cik nak habis dah buat boleh ampe. Assalamualaikum mau nak habis cik nak. Jadi kaji kita sekarang bu, anak tu perlu orang tua mengajar yang ma'ruf. Nak lakukan itu dan larang yang mungkar. Karena Rasulullah tu pernah marah kepada seorang sahabat. Kemarilah kata Rasulullah. Anak tu galia. Bermain jo kawan, sabana galia jo kicu atau kawannya. Galia kenapa? Tapi anak itu tidak dimarahi oleh Rasulullah. Nanya pagi ya. Orang kata, celilah anak awak tu. Pengicu. Ini itu dari Rasulullah. Berubahlah engkau. Sebab anak itu meniru kau. Ya tak? Begitu Bapak Ibu. Jadi artinya di sini filosofinya akhlak, pengajaran akhlak itu memang luar biasa. Itu dulu Bapak Ibu beradir sampai karena waktu zuhur akan masuk sudah 16 ya. Jadi kita memotivasi anak-anak kita untuk menjadi penegak yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Kalaupun buruk jangan cepat biarkan. Salahnya tak? Jangan biarkan. Contoh anak mengaji. Kalau lah salahnya sekali jangan biarkan sampai tua lah keknya benda itu. Cepat. Contoh saja mengaji anak-anak kita. Malikin nas. Betul panjang-panjang. Banyak mahnya kan tak kan? Tapi dah besoknya sampai tu malikin nas. Hal kecil tak boleh kita anggap remeh. Ya. Tak boleh kita anggap remeh. Itu dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu berhadir, itulah tausiah kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kajian kita menggali nilai-nilai akhlak yang kita temukan di dalam surat Luqman. Ya, surah Luqman. Nah, itu baru sampai ayat yang 17. Ada di bawah, nanti ada di bawah itu fenomena-fenomena pada anak kita
yang terjadi hari ini, sebetulnya kalau kita kembali kepada ayat dalam surah Luqman ini, betul-betul kita melakukan apa yang ada dalam ayat surah Luqman ini, itu bisa teratasi. Ya, bisa contoh saja, ini kok banyak tawuran, banyak bercakap, banyak balap-balapan. Dari mana pangkalnya? Ada pangkalnya nanti menurut ayat Al-Quran. Ya, apa yang tumbuh pada jiwa anak itu ada faktornya nanti. Ya, mudah-mudahan pada edisi berikut. Demikianlah Bapak Ibu, kita yang berhadir baik yang offline ataupun online, mohon maaf banyak. Ilmu itu ibarat lautan, tidak semua terselapi oleh kita. Banyak ulama di sisi kita, banyak orang pandai yang mungkin terlangkahi oleh kita, mohon dimaafkan. Ya kan? Mohon dimaafkan. Dan oleh sebab itu semoga bermanfaat. Ya, karena agama itu sifatnya nasihat. Kita cuma saling menasihati. Ya, tidaklah orang yang memberikan tausiah ini lebih pintar pula daripada ditausiahi. Cuma sekadar kita saling mengingat. Ya, mohon maaf banyak-banyak, semoga bermanfaat. Karena ayat Al-Quran adalah kalamullah, tidak akan terselami oleh ilmu kita yang setetes. Oleh sebab itu kita berlindung dan mohon ampun kepada Allah kalau jiwa kita belum mampu menyelami maksud-maksud dari ayat-ayat itu. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.